warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bibi Nur Ismiati, Andansari Susanti, Bunyamin, Anggun, Bayu Aji, dan saya sendiri Dewi Chandra Kamala akan mempresentasikan tentang akhlak dalam keluarga. Akhlak adalah watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, tingkah laku, dan kebiasaan. Akhlak merupakan suatu sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi. Keluarga merupakan suatu unit masyarakat terkecil yang terbentuk karena bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan ikatan yang tidak hanya bersifat jasmaniah semata, akan tetapi bersifat rohaniah dan sosial. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain. Aspek-aspek akhlak. Yang kedua, sikap yang bagaimana yang harus ditunjukkan seorang orang tua kepada anak. Yang ketiga, sikap yang bagaimana yang harus ditunjukkan anak kepada orang tua. Yang keempat, bagaimana cara menjalin dan mempertahankan silaturahmi dengan kerabat. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini adalah agar mahasiswa tahu dan paham bagaimana akhlak terhadap keluarga serta bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan 1. Birrul walidain. Birrul walidain terdiri dari dua kata, yaitu birrul yang berarti kebajikan dan al-walidain yaitu kedua orang tua atau bapak dan ibu. Birrul walidain merupakan suatu istilah yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW yang berarti berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. 1. Hukum birrul walidain. Syariat Islam meletakkan kewajiban birrul walidain menempati ranking kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ayat yang menunjukkan kewajiban yang khusus untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu dan bapak, jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka atau sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau yang bersopan santun. 2. Keutamaan birrul walidain. A. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas sholat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Rasulullah bersabda, sholat tepat pada waktu. Kemudian aku tanya lagi, apalagi selain itu? Bersabdalah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, apalagi? Jawab Rasulullah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Doa mereka mustajab. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Imam Bukhari rahimahullah, beliau buta sewaktu kecil, lalu ibunya seringkali berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memulihkan penglihatan beliau. Suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam yang berkata kepadanya, wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyak kamu berdoa. Dan pada pagi harinya
Ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah telah mengembalikan penglihatannya. C. Sebab turunnya rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan agar usianya diperpanjang atau dipenuhi berkah, hendaknya ia menjaga tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Bukan berarti membalas budi karena jasa mereka tidak mungkin terbalas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak tidak akan dapat membalas budi baik ayahnya kecuali ia mendapatkan ayahnya sebagai hamba lalu dia memerdekakan. Hadis riwayat Muslim. E. Al-umuhiyah ahaku suhbah atau priority untuk mendapatkan perlakuan yang lebih dekat dari kedua orang tua adalah ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi pun menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bapakmu. F. Taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan. Salah seorang sahabatnya bertanya, siapa yang kasihan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, kedua-duanya, atau salah seorang di antara keduanya, saat umur mereka sudah tua, namun tidak dapat membuatnya masuk surga. Yang G. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang terbesar. Dari Abu Bahrah yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahukan dosa besar yang terbesar? Para sahabatnya menjawab, tentu mau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka terhadap orang tua. Kemudian sambil bersandar, beliau bersabda lagi, ucapan dusta, persaksian palsu. Beliau terus meneruskan mengulang sabdanya itu sampai kami atau para sahabatnya berharap beliau segera terdiam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua dengan catatan keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua, misalnya menunjukkan rasa hormat, tidak berbicara kasar, pamit jika ingin keluar rumah, dan sebagainya. Dan jangan pernah sekalipun mengucapkan kata ah kepada orang tua kita, karena hal yang menurut kita sepele itu akan dapat menyakiti hati kedua orang tua kita, serta kita pun akan mendapatkan dosa besar dari Allah. Kemudian yang ketiga, membantu kedua orang tua kita secara fisik dan materi. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua karena apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa kubur adalah doa anak yang soleh. Yang kelima, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain. 1. Menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. 2. Melunasi hutang-hutangnya. 3. Melaksanakan wasiatnya. 4. Meneruskan silaturahmi yang dibinanya di waktu hidup. Yang kelima, mendoakannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa yang berperan membuat keluarga menjadi sakinah terdapat 2 faktor, yaitu mawadah dan rahmah. Mawadah artinya cinta, harapan, dan rahmah kasih sayang. Dalam hal hak, kewajiban, dan kasih sayang suami istri,
kita akan membahas mengenai yang pertama, 4 kriteria memiliki pasangan hidup. Yang kedua, hak-hak bersama suami istri. Yang ketiga, kewajiban suami kepada istri. Yang keempat, kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, 4 kriteria memilih pasangan hidup. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Menurut Buya Hamka, kekayaan, keturunan, dan kecantikan nilainya 0, sedangkan agama adalah nomor 1. Teori 1000 berbanding wanita solehah. Kaya nilainya 0, dan wanita solehah dengan yang kaya dan keturunan baik-baik nilainya 100, sedangkan wanita solehah dengan keturunan baik-baik dan cantik nilainya 1000. Hak-hak bersama suami istri. Yang pertama, hak tamattu badani, menikmati hubungan seksual yang halal dan berpahala. Bukan hanya kewajiban suami kepada istri, namun sebaliknya, itu kewajiban bersama. Yang kedua, hak saling mewarisi, dikarenakan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Menurut surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan bahwa suami memperoleh hubungan seksual yang halal dan berpahala. Bukan hanya kewajiban suami kepada istri, namun sebaliknya, itu kewajiban bersama. Yang kedua, hak saling mewarisi, dikarenakan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Menurut surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan bahwa suami memperoleh setengah dari istri bila tidak memiliki anak. Suami memperoleh 1/4 bila istri punya anak, dan sebaliknya, istri memperoleh harta 1/4 bagian bila suami tidak mempunyai anak, dan 1/8 bagian bila punya anak. Hak nasab anak. Islam mengajarkan bahwa anak dinisabkan kepada ayah, tetapi pengadilan dapat memilih dengan siapa anak tersebut ikut. Yang ketiga, kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, mahar. Pemberian wajib dari suami untuk istri tergantung kemampuan sendiri-sendiri. Yang kedua, nafkah. Menyediakan segala keperluan istri berupa minuman, makanan, pakaian, dan lain-lain. Itu adalah hukumnya sunnah dan ijma. Yang ketiga, ihsan al-asyarah, yaitu bergaul dengan istri dengan cara sebaik-baiknya. Yang keempat, membimbing dan mendidik keagamaan istri. Seorang suami adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, kewajiban suami mengajar dan mendidik istrinya. Jika tidak bisa, istri boleh belajar di luar atau mendatangkan guru ke rumah atau menyediakan buku bacaan. Yang keempat, kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, yakni patuh pada suami, tidaklah bersifat
mutlak harus selalu dikaitkan dengan ma'ruf, yaitu selama tidak membawa pada kemaksiatan. Hak istimewa suami yaitu puasa sunnah, haji sunat, atau keluar rumah. Yang ketiga, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Islam, orang tua diberi kedudukan yang sangat terhormat terhadap anak-anaknya. Seperti sabda Rasulullah SAW, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Begitu juga sebaliknya, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis Tirmizi. Namun kedudukan dan kemuliaan orang tua yang begitu tinggi juga sepadan dengan tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya. Kewajiban tersebut diantaranya 1. Kewajiban memimpin. Memimpin dalam rumah tangga dengan mengatur dan mengarahkan anak-anaknya di jalan yang benar agar menjadi hamba-hamba yang taat. 2. Kewajiban memberi nafkah yang halal. Bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tentunya dengan nafkah yang halal, baik dari wujudnya, sumber atau cara memperolehnya, dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Yang ketiga, kewajiban mendidik. Orang tua diberikan kewajiban mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh, yang menyejukkan pandangan mata siapapun yang mengenalnya. Dengan metode pendidikan yang efektif akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang taat, soleh, dan berbakti kepada kedua orang tua. Silaturahmi dengan karib kerabat. Istilah silaturahmi terdiri dari dua kata, yaitu silah yang berarti hubungan atau sambungan dan rahim yang berarti peranakan. Arti dari silaturahmi itu sendiri adalah hubungan baik antara karib kerabat yang asal usulnya dari satu rahim. Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, dan kamu saling meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bentuk-bentuk silaturahmi dalam keluarga, yang pertama adalah berbuat baik. Berbuat baik antar sesama keluarga dapat meningkatkan hubungan silaturahmi. Yang kedua, membagi sebagian dari warisan. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat. Kemudian manfaat silaturahmi adalah yang pertama, mendapatkan rahmat, nikmat, dan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dalam hal ini diriwayatkan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkan dari api neraka." Rasulullah menjawab, "Sembahlah Allah dan tidak mempersekutukannya, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan silaturahmi." Ketiga, lapang rezeki dan panjang umur. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin lapang rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah melakukan silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dari penjelasan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Beberapa sikap yang harus dimunculkan oleh setiap anggota keluarga di antara lain. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, perhitungan dan keseimbangan. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kasih sayang. Dan keteladanan ibu dan bapak yang wajib ditujukan kepada Allah antara lain, contoh tauladan dan pembentukan sikap. Beberapa bentuk birrul walidain antara lain, yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua. Yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, membantu kedua orang tua secara fisik maupun materi. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه
وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه